Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita boleh bersama-sama dimanapun Bapak, Ibu, Saudara sekalian berada. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Saya percaya dalam situasi apapun Tuhan tetap menyertai dan siap untuk memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Dan saat ini kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Dan kita mau sama-sama katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk membuka di dalam doa. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami dapat berkumpul. Semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan sucikan, kuduskan hati hidup kami. Layakan kami Tuhan, layakan kami. Kami datang
Kami mau menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Karena kami sungguh percaya ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini Bapa. Sehingga setiap kami, setiap jemaat di dalam ibadah ini, kami akan mengalami kuasa-Mu. Kami akan mengalami pemulihan di dalam ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan urapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama di dalam ibadah ini, dalam memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Hancurkan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati, pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Kami siap untuk berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau bersama-sama menyembah Tuhan dengan hati bersyukur. Karena apapun keadaan kita, saya percaya Tuhan tetap baik di dalam hidup kita. Haleluya. Mari, katakan datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari datang menyembah Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita mau sama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya tuh selamanya,
bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Haleluya. Biar kiranya hati kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita. Saya percaya meskipun topan badai menyerang di dalam hidup kita, tapi kita percaya ada perlindungan Tuhan. Haleluya. Di topan badai dunia, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, hanya Yesus saja tempat perlindungan kita. Dan saya percaya ketika kita berada di dalam naungan Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menemukan damai yang sejati. Kalau ku cari damai Tuhan, hanya ku temukan di dalam-Mu. Ya Yesus, hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan setiap kedamaian. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Halaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai Tuhan, hanya ku temukan di dalam Engkau. Haleluya Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamamu Tuhan, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya serahkan pada Ibu Pendeta Erna Wijaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Bapa, di mana pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang memberikan kami waktu dan kesempatan untuk berkumpul kembali di dalam ibadah raya pada minggu ini. Sekalipun kami tidak bersama-sama di rumah-Mu, kami semua berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biar Roh Kudus, Engkau yang hadir, Engkau yang akan mengurapi kami semua. Kiranya Tuhan urapan-Mu memenuhi kami, sehingga pada saat firman-Mu ditaburkan, biarlah Tuhan hati kami, pikiran kami, semua terarah kepada firman-Mu. Mari Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan Engkau. Biarlah Roh Kudus Kau bekerja seluas-luasnya, agar apa yang hamba sampaikan ini Tuhan sepenuhnya datang daripada Engkau. Dan firman-Mu ini Tuhan akan diterima oleh seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami serahkan ini semua. Haleluya, amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam
1 Korintus 10 ayat 13. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita berbeda tempat, kita di rumah masing-masing, biarlah Bapak Ibu juga menyediakan Alkitab untuk dapat dibaca bersama-sama. Mari kita mau membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau menggaris bawahi di mana firman Tuhan ini dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tema firman Tuhan pada pagi ini, saya beri tema yaitu mengalahkan pencobaan. Ya. Firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang artinya kita semua saat ini sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Ini bukan terjadi di negara kita saja, tetapi sudah melanda seluruh dunia. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biarlah apa yang kita hadapi saat ini, kita percaya pencobaan ini hanya pencobaan biasa. Karena Allah yang setia, Dia tidak akan membiarkan kita untuk dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, firman Tuhan mengatakan, Allah akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Berarti ketika kita dicobai, kita akan diberikan jalan keluar dan kita dapat mengalahkan pencobaan itu. Pada saat ini tentu semua orang, siapapun, mungkin kami hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, ketika menghadapi ini semua, seringkali kita merasa sudah tidak kuat, bahkan kita bisa aja putus asa, mungkin kita kecewa, kita tidak ada semangat lagi, bahkan mungkin kita akan mundur dari Tuhan karena kita meragukan kuasa Tuhan itu. Tetapi saya katakan, perasaan ini adalah si iblis yang menaruh di dalam perasaan kita itu. Untuk itu biarlah kita semua ketika membaca firman Tuhan ini, dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena Allah setia, Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, sehingga kita memiliki jalan keluar dan kita dapat menanggung pencobaan itu semua. Untuk mengalahkan pencobaan itu, tentu ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Yaitu kalau kita mau mengerjakan bagian kita itu, tentu kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan bagian kita itu. Bagian apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, yaitu kita harus mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang bernilai. Kita harus mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang bernilai, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah hal-hal yang bernilai di dalam kehidupan kita. Semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, biar itu semua yang ada di dalam perhatian kita. Sehingga pikiran kita diisi oleh hal-hal yang bernilai. Untuk itu, supaya kita benar-benar memperhatikan di dalam hidup ini hal-hal yang bernilai, kita harus menjaga dan mengawasi pikiran kita itu. Jangan membiarkan sampah, atau saya mau katakan pikiran-pikiran yang tidak baik, yang kotor, itu masuk ke dalam pikiran kita dengan bebas. Untuk itu, mari kita mau memilih pikiran itu dengan seksama, supaya apa yang kita pikirkan itu benar-benar semua datangnya daripada Tuhan. Seperti firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b. 2 Korintus 10 ayat 5b, firman Tuhan berbunyi demikian. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang artinya di mana? Apabila kita mau melakukan ini semua, mau menawan segala pikiran kita dan kita mau taklukkan kepada Kristus, kita harus melatih hidup kita, ya. Supaya dengan pertolongan Roh Kudus, benar-benar apa yang kita perhatikan, apa yang ada di dalam pikiran kita, itu benar-benar semua yang bernilai. Sehingga kehidupan kita pun akan menjadi dampak bagi banyak orang. Kita akan berdampak bagi banyak orang, ya, terutama pada saat seperti sekarang ini. Untuk benar-benar bisa mengalahkan pencobaan itu, mari kita mau memperhatikan hal-hal yang bernilai. Hal-hal yang tidak bernilai itu jangan ada kita perhatikan, jangan itu juga ada di dalam pikiran kita. Karena di mana saya pernah membaca, ada seorang yang bijak, dia mengatakan demikian. Waspadalah dengan caramu berpikir. Hidupmu akan dibentuk oleh pikiranmu. Jadi benar-benar kita harus waspada, ya, apa yang kita pikirkan, sehingga kehidupan kita juga akan dibentuk dengan hal-hal yang bernilai. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk kita dapat mengalahkan pencobaan itu, yang pertama, kita mau mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang bernilai. Yang kedua, bagian yang kita harus lakukan, biarlah kita mau ungkapkan pergumulan kita itu kepada seorang hamba Tuhan atau sahabat yang saleh. Mengapa saya katakan hamba Tuhan atau sahabat yang saleh? Kepada seseorang yang kita benar-benar dapat mempercayainya, karena orang ini benar-benar bisa menjaga apa yang perlu kita sampaikan kepadanya, supaya itu jangan dijadikan suatu pembicaraan yang menyebar kemana-mana. Untuk itu, ketika kita menghadapi pergumulan, pencobaan apapun, kita tidak perlu menceritakan kepada semua orang, tetapi kita perlu, ya, mengungkapkan kepada seseorang dengan jujur. Karena dengan kejujuran, maka saya percaya masalah seberat apapun yang akan kita hadapi, ketika kita mau mengatakan kepada seseorang untuk mendukung kita di dalam doa, dia boleh menyampaikan firman Tuhan untuk menguatkan kita, bahkan firman Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Untuk itu kita harus mengatakannya dengan jujur. Karena firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10 berbunyi demikian. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka.
Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi kita benar-benar membutuhkan seorang sahabat untuk menolong kita dan memberi dukungan kepada kita. Tetapi ingat, kita harus mengungkapkannya dengan jujur, dengan tidak menyembunyikan sedikit pun pergumulan. Di sini saya mau katakan, baik pencobaan apapun, mungkin ada dosa yang kita tutup-tutupi. Dosa ini tidak bisa kita selesaikan sendiri, tetapi kita butuh seorang sahabat atau seorang hamba Tuhan yang saleh, sehingga dia dapat mendukung kita, memberikan kita dukungan baik firman Tuhan, baik mendoakan kita. Sehingga saya percaya dengan dukungan ini, maka pergumulan kita dapat jalan keluar, sehingga kita dapat mengalahkan pencobaan itu. Tentu kita pernah membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 11, di mana di situ Lazarus dibangkitkan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa membaca di dalam Yohanes 11, di mana di ayat 43 dan 44 di situ dikatakan, Tuhan Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarus keluar dengan kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ketika Lazarus dibangkitkan, tetapi dia masih terbungkus dengan kain kafan. Lazarus tidak bisa membuka dirinya sendiri, tetapi Tuhan Yesus berkata, bukalah kain-kain itu kepada orang yang ada pada saat itu. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita sedang bergumul, berbeban berat di dalam kehidupan kita, sudah kita merasa tidak kuat, tidak mampu lagi, tetapi mari kita harus mau rendah hati. Kita mau terbuka, kita mau ungkapkan apa yang menjadi beban pergumulan kita ini kepada seorang sahabat atau hamba Tuhan yang saleh. Sehingga saya yakin percaya akan ada jalan keluar dan kita dapat mengalahkan pencobaan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang saya alami di dalam pelayanan saya, di mana pada waktu itu saat di rumah saya ada persekutuan, di mana ibu ini dengan setia dia selalu hadir di dalam persekutuan yang saya adakan di rumah. Memang kalau ibu ini datang, saya melihat kadangkala di pelipis mata ada tanda biru, kadang-kadang di tangan dekat pundak sini pun sering saya melihat ibu ini mengalami KDRT di dalam rumah tangganya. Pada waktu itu setelah semua orang pulang, ibu ini masih dia tinggal sendiri, karena saya memang di rumah hanya saya dan suami saya dan juga hamba Tuhan yang Tuhan kirim dari gereja sini. Lalu ibu ini kami layani, di mana kami mengatakan kepada ibu ini, ibu, biarlah hari ini kita mau menyerahkan seluruh pergumulan ibu ke dalam tangan Tuhan. Tetapi mari ibu harus berkata dengan jujur, ungkapkan semuanya, jangan ada yang disembunyikan. Dan pesan kami hamba Tuhan, bahwa ibu tidak perlu lagi mencari pembelaan kepada manusia, tetapi ibu bawa datang kepada Tuhan, ibu berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar setiap seru doa anak-anaknya. Dan ibu ini menganggukkan kepala dan dia mau kami layani. Untuk itu, setelah itu kami doakan biar semua pergumulan ibu ini kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dan apa yang terjadi? 3 hari kemudian ibu ini datang ke rumah saya. Dia memanggil saya, dia katakan suaminya sakit. Lalu saya datang ke rumah ibu ini.
Dan suaminya itu sepertinya memang agak kehilangan ingatannya. Dia berbicara cukup banyak, ya. Apapun mungkin yang itu ada di dalam hati dan pikirannya, itu dia keluarkan. Saya hanya mendengarkan. Setelah dia cukup berbicara, saya katakan, Bapak, apapun itu semua sudah terjadi, mari itu semua tidak perlu Bapak ingat lagi. Kalau Bapak ingin dipulihkan di dalam keluarga, mari kita melihat ke depan, melihat kuasa Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan setiap pergumulan masalah kita. Kalau Bapak mau, mari kita berdoa. Lalu saya ajak berdoa Bapak ini dan istrinya. Kami serahkan semua kehidupan rumah tangga Bapak dan Ibu ini ke dalam tangan Tuhan. Dan beberapa hari kemudian Bapak ini juga harus dirawat di rumah sakit karena ingatannya itu agak terganggu. Jadi ketika dia sembuh pun dia tidak dapat berjalan dengan sempurna. Dia harus dipapah, tapi dia masih bisa berjalan, tapi berjalannya itu harus dipegang. Kalau enggak dia bisa ke kanan, ke kiri. Yang saya sangat syukuri, berarti ibu ini memang dia dapat mengalahkan pencobaan itu. Tuhan telah memberikan dia jalan keluar, tetapi ada konsekuensinya, di mana dia harus merawat suaminya ini dengan setia, karena suaminya ini sudah tidak dapat bekerja lagi. Tetapi puji Tuhan, Bapak ini mau diajak beribadah. Memang dia salah satu anggota jemaat, bukan di kita, tetapi saya tahu karena dia tidak jauh rumahnya dari saya. Saya sering telepon dan dia mengatakan puji Tuhan, dia mau diajak ibadah, tapi selalu duduk di paling belakang. Karena memang harus di belakang, dia kadang-kadang tidak bisa diam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, setiap apapun pergumulan kita yang berat, kalau kita mau terbuka di hadapan Tuhan, kita mau menyatakan semua, tidak ada yang kita sembunyikan. Saya sangat yakin percaya Allah sanggup memberikan jalan keluar dan kita mampu mengalahkan pencobaan itu. Untuk itu, mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apabila kita sedang ada di dalam pergumulan dalam keluarga rumah tangga kita, mari tanggalkan topeng kita, tanggalkan kedok kita. Jangan hidup berpura-pura seperti kita adalah orang yang tidak memiliki masalah. Mungkin pencobaan ada hal yang tidak bisa kita lepaskan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, ada seorang hamba Tuhan, seorang sahabat yang saleh, yang mau mendukung kita di dalam pengenalan akan Tuhan, ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saya katakan, karena kegelapan tidak dapat disembunyikan, kita mau keluar dari kegelapan itu, ya. Karena kalau kegelapan disembunyikan, makin lama akan menjadi besar, menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Tetapi kalau kita mau ungkapkan dengan jujur di dalam terang kebenaran firman Tuhan, maka masalah itu akan tenggelam. Masalah itu akan kalah dengan kuasa Tuhan. Itulah yang kedua, marilah kita mau mengungkapkan pergumulan kita kepada seorang sahabat atau kepada seorang hamba Tuhan yang saleh. Dengan kita ungkapkan secara jujur, tidak ada yang kita sembunyikan, maka saya percaya terang kebenaran firman Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Dan kita benar-benar memiliki jalan keluar di dalam setiap masalah kita, dan pencobaan itu akan dapat kita kalahkan. Yang ketiga, lawanlah iblis. Ya, lawanlah iblis. Apa yang dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 7b. Yakobus 4 ayat 7b firman Tuhan berbunyi demikian. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Firman Tuhan berkata, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Untuk itu kita jangan mudah menyerah kepada iblis. Kita harus melakukannya.
Bagaimana kita harus melawan iblis? Itu menjadi pertanyaan kita. Kita mau membaca apa yang Rasul Paulus tulis di dalam Efesus 6 ayat 17. Efesus 6 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pertama-tama kita harus menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Kita mengaku dengan mulut kita bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kalau kita belum menerima keselamatan yang dari Tuhan, kita tidak akan berdaya untuk melawan iblis. Dan terimalah ketopong keselamatan, yaitu firman Allah. Ketopong tentu dipakai di atas kepala kita. Di mana ketopong ini dipakai di atas kepala kita, maka itulah yang akan menjaga dan melindungi pikiran kita. Pikiran kita akan dijaga dan dilindungi dengan ketopong keselamatan itu. Ingat bahwa iblis tidak bisa memerintah kita, tetapi iblis hanya bisa menawarkan atau mengusulkan. Seperti apa yang iblis lakukan kepada Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, di dalam Matius 4 ayat 3 sampai 4. Matius 4 ayat 3 sampai 4, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Biarlah pada pagi hari ini, bagaimana kita untuk melawan iblis? Firman Tuhan katakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketika kita menerima keselamatan yang dari Tuhan, maka ketopong keselamatan itu yang kita pakai akan selalu menjaga pikiran kita dan melindungi pikiran kita. Dan firman Allah itu adalah satu kekuatan untuk kita melawan iblis. Seperti apa yang Yesus lakukan, bahwa dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sehingga itu iblis lari, takut dan gemetar. Iblis tidak bisa kita gertak atau kita lawan dengan akal pikiran kita, dengan kekuatan kita. Tetapi saya mau katakan, iblis harus kita lawan dengan firman Tuhan. Untuk itu, pada pagi hari ini, biarlah kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kita mau supaya belajar ya untuk menghafal firman Tuhan ya. Karena selama sisa hidup kita ini, biarlah kita mau menghafal firman Tuhan. Kalau 1 minggu 1 ayat, saya percaya lama-kelamaan kita akan kaya. Setelah kita kaya oleh firman Tuhan, kita akan merasakan kekuatan kita. Ya. Seperti hari ini, saya ambil dari 1 Korintus 10 ayat 13, di mana bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Di mana dikatakan Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kita ini dicobai melampaui kekuatan kita. Sehingga Ia memberikan kita jalan keluar pada saat kita dicobai dan kita dapat menanggungnya. Kalau kita ingat firman Tuhan ini, kita hafal. Ketika kita sedang bergumul, berbeban berat, ingat firman Tuhan ini. Bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Karena Tuhan tahu kapasitas hidup kita. Dia tidak mengizinkan si jahat mencobai kita melebihi kekuatan kita. Bahkan karena Allah begitu setia, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung itu semua. Kita dapat mengalahkan pencobaan itu semua. Untuk itu, biarlah firman Tuhan yang kita dengar seperti
minggu yang lalu, tentu kita harus masih ingat di mana disampaikan oleh hambanya Bapak Wakil Gembala Pendeta Edi Korompis dari Roma 12 ayat 1 dan 2, yaitu tentang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Dan di mana janganlah kita menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kita dapat mengerti apa kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Kalau kita mengingat firman Tuhan itu, maka kita selalu mendapat satu nasihat atau pengajaran, ya, bahwa kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saya yakin percaya ketika iblis menawarkan sesuatu kepada kita, kita hardik, kita lawan dengan firman Tuhan. Ketika iblis mengatakan kamu tidak kuat, kamu tidak mampu menghadapi masalah ini, kita ingat firman bahwa apa yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 13, firman Tuhan berbunyi demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan kita percaya, kita katakan juga bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita seorang diri. Ada Allah yang selalu menyertai dan selalu menjaga kita, sehingga kita akan tetap kuat. Maka saya yakin percaya iblis akan lari dan gemetar ketika kita melawan dengan firman Tuhan. Untuk itu biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Karena untuk mengalahkan pencobaan, biarlah ada 3 bagian yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, kita mau mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang bernilai. Itu terdapat di dalam Filipi 4 ayat 8. Dan yang kedua, kita mau mengungkapkan dengan jujur pergumulan kita kepada seorang hamba Tuhan atau seorang sahabat kita yang saleh, di mana mereka akan mendukung kita dan memberikan kita jalan keluar dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita yang ketiga yaitu melawan iblis dengan senjata Allah, yaitu firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada kuasa dan ada kehidupan, ada terang yang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak bisa menguasai terang. Untuk itu biarlah kita mau mendeklarasikan firman Tuhan setiap hari, sehingga hidup kita selalu dikuatkan oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kita semua. Mari sebelum saya berdoa untuk firman Tuhan, kita angkat pujian, bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu diratakan, gunung ini disingkirkan oleh Rohku kata Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Kan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu diratakan, gunung ini disingkirkan oleh Rohku kata Tuhan. Benar Bapa, apapun masalah yang ada di hadapan kami, biarlah itu semua Engkau pindahkan, Engkau ratakan, dan Engkau singkirkan itu semua apa yang Engkau katakan melalui firman-Mu Bapa. Kami percaya pada saat ini Tuhan, di mana pada pagi hari ini hamba-Mu telah berhenti berbicara, di mana apa yang hamba sampaikan itu sepenuhnya datang daripada-Mu Tuhan. Biarlah firman ini tertabur di dalam setiap tanah yang subur, di dalam hati kami ya Bapa, sehingga firman-Mu itu Tuhan akan bertumbuh, akan berakar, dan
akan menghasilkan buah. Biarlah firman-Mu yang singkat ini Tuhan akan memberkati kami semua. Karena firman-Mu mengatakan pada pagi ini, pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami Tuhan. Karena Engkau setia, Engkau tidak membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami Tuhan. Dan Engkau memberikan kami jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Untuk itu terima kasih ya Bapa, biar Roh Kudus terus mampukan kami Tuhan. Kuatkan kami Bapa, agar firman ini benar-benar kami pegang. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah yang akan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati firman ini Tuhan. Di mana kepada jemaat yang menerimanya, biar firman ini semua memberikan berkat kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, inilah syukur doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta hari Minggu 11 Oktober 2020. Kita telah menyaksikan dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Pendeta Erna Wijaya. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam Yesus Kristus. Saatnya sekarang kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan persembahan. Jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja dan pembangunan atau untuk persepuluhan dapat melakukan transfer ke rekening Bank CIMB Niaga nomor rekening 800047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan bagi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu dengan menyalurkannya melalui rekening gereja yang telah disebutkan tadi, dengan memberikan keterangan COVID-19 atau angka 19 pada 2 digit terakhir nominal. Bagi jemaat yang juga ingin menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau bahan makanan, bisa menghubungi Ketua Gugus Tugas COVID-19, Bapak Weli Filipus, atau menghubungi WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Berikut kami sampaikan jadwal pelayanan sepanjang minggu ini yang masih dilaksanakan dalam ibadah dan persekutuan secara virtual atau online. Setiap hari Minggu pukul 11 diadakan ibadah sekolah minggu. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Pada hari Minggu ini, 11 Oktober pukul 1 siang, diadakan ibadah youth dan akan dilayani oleh Saudara Andreas dan Saudara Kristo David. Para pemuda-pemudi anggota youth dapat mengikuti ibadah ini melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini juga pukul 18, Komisi Remaja mengadakan ibadah yang akan dilayani oleh Saudara Arif Manlaya dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah wanita pada hari Selasa tanggal 13 Oktober pukul 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Adriana Makaminan. Ibu-ibu dan saudari dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah kaum pria pada hari Rabu tanggal 14 Oktober pukul 18.30 akan dilayani oleh Pendeta Denny Haryono. Bapak-bapak dan saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Persekutuan doa umum pada hari Jumat tanggal 16 Oktober pukul 18
akan dilayani oleh pendeta pembantu Yeni Polii melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Untuk hari Minggu depan, tanggal 18 Oktober 2020, pukul 9 pagi adalah ibadah Raya Minggu yang akan dilayani oleh pendeta Denny Haryono. Saudara-saudara sekalian dapat mengikuti ibadah minggu ini melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian saudara, atas nama gembala, para majelis dan hamba-hamba Tuhan sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Tetap semangat, tetap setia beribadah, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan biar kiranya kita terus berharap kepada Roh Kudus untuk memegang tangan kita. Karena saya percaya kita sebagai manusia tidak mampu berjalan sendiri. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri benar, Yesus namanya. Nama yang beri benar, Yesus namanya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat. Benar Tuhan, hanya nama Tuhan yang sanggup memberikan kami kemenangan. Kami bersyukur Tuhan. Dalam ibadah ini Tuhan, kami dapat memuji, menyembah Tuhan. Dan kami dapat menikmati hadirat. Kami percaya Tuhan. Kami mampu, semua karena Tuhan. Kami kuat, semua karena Tuhan. Ajar di dalam kehidupan kami. Untuk kami mau senantiasa berserah sungguh dalam menghadapi situasi yang terjadi saat ini Bapak. Kami percaya Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami. Pemerintah kami Tuhan. Presiden kami Tuhan. Biarlah hikmat yang dari Tuhan ada dalam kehidupannya Tuhan.
Sehingga kuat kuasa-Mu Tuhan. Tuhan nyatakan dalam kehidupan presiden kami Tuhan. Pemerintah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami percaya bahwa hati kami, iman kami senantiasa tertuju kepadamu. Dan kami akan selalu berkata, Yesus baik dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai pribadimu, akan menyertai rumah tanggamu, akan menyertai usaha, pekerjaan, pelayananmu hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapak terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.